manusia. Dalam ibadah ini juga akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus, dan kolekte akan diadakan 2 kali. Yang pertama, kolekte khusus perjamuan kudus 1 kantong, dan kedua, kolekte ibadah Jumat Agung 2 kantong. Pemain musik Stefani FC-nya, pemandu lagu Etna Sari, operator multimedia Ari Fernando. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diciptakan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Filipi 2 ayat yang kelima sampai yang 11 demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dosa kita kepadanya, mari kita berdoa. Pujian hanya kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan namamu dalam perhimpunan kami ini.
kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan-Mu dan kepada sesama kami. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kebenaran kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Kita ucapkan sama-sama, Anak Bapa Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami Tuhan. Amin. Mana sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memerintahkan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah menghendaki agar kita hidup mengakui. Seperti tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Demikian berita anugerah bagi kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya Allah, firman yang hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami boleh membacakan firman-Mu. Tolonglah agar kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh memahami dengan baik. Demikian demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang bagi banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, orang yang menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita.
ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya, namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh pengetahuan hambaku. Orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita akhiri dengan menyanyi Hosana.
Hari ini Tuhan bersama kami masuk ke dalam perenungan akan cinta kasih yang sempurna yang diberikan kepada setiap kami melewati pengorbanan Kristus di kayu salib. Saat ini firman Tuhan sebagai dasar perenungan kami, bersama akan kami buka baca. Mohon Engkau berkuasa ke setiap kami melewati kuasa Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami memahami, mengimani, dan bersama dalam keseharian kami melakukan firman Tuhan. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu Tuhan, menjadi alat dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan itu sendiri, Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup di dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Khusus kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik, dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sini. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Apakah ada jemaat yang masih belum dapat tasbih dan anggur? Tidak ada. Saya mengundang Bapak Ibu penata diakon untuk ke depan. Kayak jadi. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan tanda syukur sukacita kita kepada Tuhan atas perjamuan kudus yang telah kita laksanakan. Yesus
Pujilah namanya yang tinggi luhur. Terima kasih, Engkau Allah yang penuh dengan cinta kasih, mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sangat mahal demi kami yang berdosa ini, supaya kami yang penuh dengan dosa ini mendapat pengampunan dan diselamatkan dalam pengorbanan untuk hidup baru di dalam Tuhan. Kami tidak menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam seruan doa dan permohonan kami. Kami memohon agar segenap keberadaan kehidupan kami ada dalam kuasa Tuhan. Segenap keberadaan kehidupan kami dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Mohon kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Mohon hikmat, damai, sejahtera, ketenangan jiwa atas segenap kami Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami jalani dengan penuh sukacita dan syukur, serta merasakan betapa luar biasanya kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini Bapa di surga, kami mohon dalam kasih dan penyertaan seluruh keberadaan kehidupan jemaat Tuhan. Siapapun kami di hadapan, kami rindu jemaat kasih Tuhan. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa maupun lanjut usia, kami semua adalah orang-orang yang sangat merindukan hidup ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon karena anak-anak terkasih kami dalam tubuh kembangnya mereka diberikan kesehatan, kekuatan. Dalam masa-masa pendidikannya mereka diberikan kepintaran, kecerdasan. Mereka menyelesaikan setiap tahapan dalam pendidikan dengan baik. Mereka dibentuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang beriman hanya kepada Engkau saja, yang memiliki masa depan yang baik dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak muda dalam berbagai gumul juang mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, tolong percayakan pekerjaan yang terbaik, yang mencari pasangan hidup. Mohon Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang terbaik menurut Tuhan. Yang telah bekerja biarlah tekun dan giat dalam pekerjaannya. Yang dalam berbagai pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi kami sebagai orang tua untuk mendampingi, untuk mengayomi, untuk mendidik anak-anak terkasih kami dengan kasih yang datangnya dari Tuhan, agar kami mampu mendidik anak-anak kami seturut dengan kehendak Tuhan. Orang tua yang telah berusia lanjut, Tuhan berkati agar dalam usia lanjutnya mereka merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Janda duda yang dipiara, anak-anak wanita, kami mohon Tuhan menolong, menghibur dan menguatkan mereka. Jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dijamah bagian tubuh yang sakit, diberkati setiap obat-obatan, setiap proses perawatan dan pengobatan, semuanya menjadi alat dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan akan mengadakan perjalanan ke berbagai tempat. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mereka dihantarkan dalam keadaan sehat, selamat, sukacita, bertemu dengan keluarga menikmati dan bersama merenung makna pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Suka dan duka kami bawa serahkan semuanya. Dan ketika ada jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini maupun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, diberkati, diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat dan penyertaan. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan juga mohon yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Karena selanjutnya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
dulu dengarkanlah nas pengantar yang terambil dari Efesus 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang akan kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan hidup dan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Hai.